Terima kasih sudah mengeklik video ini. Mungkin kamu sedang capek, mungkin kamu butuh jeda dari rutinitas, atau mungkin kamu hanya ingin dengar cerita. Ini cerita tentang Tegar, seorang pemuda Indonesia yang kuliah di Rusia lewat beasiswa, kerja paruh waktu, hidup hemat, dan pura-pura kuat di tempat asing yang dinginnya kadang tembus sampai dada. Di tengah itu semua, dia bertemu dua wanita yang sangat berbeda. Alina, teman kerja yang diam-diam menghangatkan hari-harinya, dan Katya, teman kampus yang membuat diam jadi penuh makna. Jadi, duduklah sebentar, biarkan layar ini bercerita. Karena dalam rumah kecil di kota asing, tiga hati sedang belajar pulang tanpa harus pergi kemana-mana. Selamat menonton, dan selamat merasakan. Moskow, suhu -7, dan Tegar baru aja kepleset gara-gara salju yang licin. Kayak janji cuma temenan kok. Dari gebetan, ia berdiri di depan restoran tempatnya kerja, restoran Asia Nikmat. Nama yang ia rasa agak terlalu optimis. Tegar kerja di dapur, bagian motong sayur dan jaga kompor. Bukan pekerjaan glamor, tapi lebih baik daripada jadi patung es kelaparan. Ia kuliah di jurusan teknik informatika, tapi kadang merasa hidupnya lebih kayak ujian hidup berbahasa Rusia. Tegar, kamu datang telat 2 menit lagi, aku bakal potong gajimu jadi makanan kucing, teriak Alina sambil nyengir. Alina, setengah Rusia, setengah kompor gas, tajam tapi hangat, teman kerja Tegar. Dia selalu manggil Tegar dengan nada aku marah, tapi sebenarnya aku suka kamu. Dan Tegar selalu pura-pura gak ngerti. Halah, kucing aja belum tentu mau makan gaji aku, jawab Tegar sambil menyalakan kompor. Mereka saling melempar bumbu dan kata-kata seharian. Tapi malamnya, Alina selalu kasihkan teh hangat ke Tegar tanpa diminta. Teh itu selalu ada, padahal Tegar gak pernah bilang dia suka teh. Di kampus, lain cerita. Apa kamu sengaja duduk di sebelahku karena kita satu kelompok, atau karena kamu kangen aku? Tanya Katya sambil menyender di bangku kelas. Dua-duanya, tapi yang kedua lebih murah senyumannya, jawab Tegar enteng. Katya mahasiswi cerdas yang selalu bisa bikin Tegar lupa login ke Google Translate. Mereka sering belajar bareng, diskusi, bahkan kadang bahas soal jodoh dengan cara bercanda atau pura-pura bercanda. Sore itu, mereka duduk di tangga kampus. Katya melempar pertanyaan seperti biasa. Tegar, kamu suka cewek kayak gimana? Tegar mikir sebentar. Yang tahu cara bikin mie instan tanpa hancurin hatiku. Katya ketawa. Itu agak susah. Tegar menatap langit. Iya, makanya belum ketemu. Dan Katya diam. Senyumnya pelan, tapi hatinya kayak microwave level high. Cinta belum muncul, tapi bibitnya sudah mulai tumbuh. Dan Tegar, si tukang masak sambal di negeri bersalju, belum tahu bahwa dua wanita itu, satu dengan teh, satu dengan tawa, akan bikin dia bingung setengah hidup. Hari itu kampus sepi, karena sebagian mahasiswa mogok belajar alias libur. Tapi Tegar tetap nongkrong di ruang belajar fakultas, karena deadline tugas pemrograman yang makin dekat. Seperti dosa-dosa yang tak bertobat. Kenapa sih dosen ngasih tugas sebanyak cinta yang gak dibales? Keluh Katya sambil membolak-balik catatan sambil curiga. Kamu udah ngerjain duluan ya? Tegar nyengir. Aku ngerjain karena takut. Kalau enggak, kayaknya dosen bisa kirim pasukan salju buat nangkap aku. Katya tertawa. Kalau aku kirim pasukan cinta, kamu bakal kabur juga. Kalau kamu yang kirim, aku pura-pura nyerah. Tapi pas diselamatin, minta disandera lebih lama. Katya mendadak diam. Matanya menatap Tegar sejenak. Cukup lama untuk bikin satu huruf typo di keyboard mereka. Tapi Tegar, seperti biasa, memilih untuk tidak terlalu mengerti. Tegar baru pulang kerja, bajunya bau minyak, dan hatinya masih penuh kode dari Katya tadi siang. Alina sudah duduk di meja dapur, membuatkan teh. Bukan yang biasa, kali ini pakai irisan lemon dan madu. Kamu capek ya? Tanya Alina sambil menyodorkan cangkir. Tegar mengangguk. Capek, tapi pas lihat teh ini, rasanya kayak nemu colokan. Pas baterai hati udah 2%. Alina tersenyum kecil. Kamu bisa aja, tapi aku senang kamu minum tehnya. Kamu gak pernah minta, tapi aku suka bikinin. Tegar menatapnya. Kamu selalu tahu yang aku butuh.
sebelum aku tahu aku butuh. Makanya jangan buru-buru pulang ke Indonesia. Nanti siapa yang habisin teh buatan aku? Tegar tertawa. Kalau kamu ikut ke Indonesia, tehnya masih bisa aku minum. Tapi kamu yang harus siap, karena musim panas di sana bisa bikin kamu rindu salju. Alina tertawa, tapi matanya tetap menatap Tegar lama. Kali ini tatapannya bukan cuma perhatian, ada rasa yang mulai minta dikenali. Tegar duduk sendiri di lantai, membuka chat. Di atasnya, pesan dari Katya. Besok, kita kerja bareng lagi ya. Aku suka kalau kamu duduk di sebelah aku. Rasanya kayak dunia gak segelap tugas coding ini. Dan tepat di bawahnya, pesan dari Alina. Besok pulang jangan malam-malam. Aku buatin sup favorit kamu. Aku belajar resep dari YouTube. Tapi kayaknya cinta aku bikin rasanya beda. Tegar terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari teh dan tawa di antara mereka bertiga. Tapi belum berani membuka pintunya. Besok pagi mungkin hanya hari biasa, tapi bagi dua wanita itu, setiap hari adalah waktu untuk mencintai Tegar. Diam-diam, dan bagi Tegar, masih jadi hari nanti aku pikirin. Hari itu langit Moskow terang, tapi suhu tetap dingin, seperti X yang cuma balas setelah kamu curhat panjang. Di kampus, Tegar duduk di kursi biasa pojok dekat jendela, yang katanya bisa bikin otak adem dan hati kalem. Katya datang dengan wajah sumringah dan membawa 2 kopi dari kantin. Satunya dia sodorin ke Tegar tanpa bicara. Ini, buat kamu, aku tahu kamu belum sarapan. Aku dengar perutmu konser pas kelas tadi, jawab Katya sambil duduk di sebelahnya. Tegar tertawa. Kamu stalking perutku? Bukan. Tapi aku peka sama sinyal-sinyal kecil, katanya. Lirih, lalu nunduk sedikit, seolah kalimat itu bukan tentang perut, tapi hati. Tegar minum kopinya. Manis, tapi gak lebih manis dari tatapan Katya yang dia pura-pura gak lihat. Malamnya, di restoran, Tegar sedang nyapu lantai dapur. Alina duduk di meja, main HP, lalu tiba-tiba nyalain musik dari playlist Rusia yang biasa mereka denger bareng. Kamu tahu lagu ini tentang apa? Tanya Alina. Enggak. Tapi nadanya kayak orang lagi nunggu dibalas chat. Alina tertawa. Judulnya, artinya aku menunggumu. Tegar diam sebentar. Wah, relatable. Alina berdiri, berjalan ke arah Tegar. Wajahnya serius tapi lembut. Kamu tahu, Teg, aku sering nunggu kamu. Bukan di restoran, tapi nunggu kamu sadar. Sadar? Tanya Tegar. Kalau aku suka kamu. Tegar berhenti nyapu. Sapu di tangannya mendadak jadi tiang bendera putih. Alina melanjutkan. Aku tahu kamu deket sama Katya. Tapi aku gak peduli kalau kamu gak milih sekarang. Aku cuma gak bisa pura-pura biasa terus. Tegar menatap matanya. Alina, aku gak tahu harus bilang apa. Gak usah bilang apa-apa. Cukup jangan pura-pura gak ngerti. Di kamar kontrakan, Tegar baring di kasur, matanya menatap langit-langit. Seakan ada subtitle hidup yang bisa dia baca. HP-nya bunyi, pesan dari Katya. Kamu kelihatan bingung hari ini. Kalau kamu butuh bahu, aku pinjemin. Tapi jangan disenderin 2 orang ya. Berat. Tegar nyengir kecil. Lalu pesan dari Alina. Makasih udah denger aku tadi. Aku gak nyesel jujur. Kalau kamu gak siap, aku tunggu. Tapi jangan bikin aku nunggu buat selamanya. Dia meletakkan HP di dada, menutup mata. 2 wanita, 2 perasaan, dan 1 hati yang belum memutuskan. Sudah 3 hari, tidak ada teh dari Alina, tidak ada pesan dari Katya, tidak ada obrolan ringan, tidak ada tatapan penuh kode. Tegar mulai merasakan sepinya Moskow bukan karena salju, tapi karena 2 nama yang biasanya hadir di pagi dan malamnya. Lanya. Ia mencoba mengirim pesan. Pagi, kamu sarapan apa hari ini? Kepada Katya. Tadi aku lewatin restoran, kamu gak kerja? Kepada Alina. 2 centang, tapi tidak biru. Hati Tegar full biru. Kampus terasa sepi. Tegar duduk sendiri di pojokan kantin. Biasanya Katya sudah duduk duluan. Nyapanya pakai pertanyaan random, kayak kalau kamu jadi makanan, kamu jadi apa? Sekarang, bangku itu kosong. Dan Tegar baru sadar, pertanyaan bodoh bisa jadi yang paling dia rindukan. Restoran pun berubah. Alina tidak lagi menyalakan lagu favorit mereka. Tidak ada teh,
Tidak ada candaan. Bahkan ketika mereka saling bertemu di dapur, Alina hanya bicara seperlunya. Tomatnya taruh kulkas. Jangan lupa matiin kompor. Ya, sunyi, dingin. Bahkan lebih dingin dari freezer tempat Tegar naruh hati sekarang. Malam, hari, Tegar duduk di jendela kontrakan, ngetik draft pesan yang udah dia hapus 6 kali. Aku nggak tahu cara ngomong ini. Aku bukan sengaja diam. Aku cuma takut bikin salah. Aku butuh kalian. Lalu dia hapus lagi. Kenapa cinta nggak kayak coding ya? Gumamnya. Kalau error, tinggal debugging. Kalau salah, tinggal undo. Tapi sekarang, aku kayak ngoding di Word. Tanpa Ctrl Z. 1 minggu kemudian, Tegar pulang kerja dan lihat 2 siluet berdiri di depan kontrakannya. Katia dan Alina berdiri di waktu dan tempat yang sama. Mereka saling menatap. Kali ini tidak ada kecanggungan, hanya ada satu rasa yang sama. Kecewa. Katia yang bicara duluan, pelan, tanpa drama. Kami udah tahu tentang satu sama lain sejak lama, tapi kami biarin kamu jadi pusatnya, karena kami pikir kamu bakal kasih arah. Alina menambahkan, tapi ternyata kamu malah muter-muter. Dan kami lelah, Tegar mengangguk pelan. Aku nggak tahu harus milih siapa. Lalu kenapa kamu nggak jujur dari awal? Tanya Katia. Karena aku takut kehilangan kalian berdua. Dan sekarang, bisik Alina. Tegar menunduk. Sekarang, aku mungkin sudah kehilangan. Mereka pergi, tidak berbalik. Tegar berdiri di depan pintunya yang setengah terbuka, memandangi jejak langkah 2 wanita yang dia sayangi, dan baru sadar betapa besar kehilangan itu saat semuanya sudah diam. Malam itu, kamar Tegar jadi tempat paling sunyi di Rusia. Dan mengingat ini Moskow, itu pencapaian. Tidak ada suara tawa Katia, tidak ada suara panci Alina, hanya suara notifikasi dari aplikasi. Makanan yang dia buka, karena nggak ada yang masakin lagi. Ia mencoba sibuk, nonton video tutorial, buka buku, nge-scroll chat lama. Tapi setiap hal punya nama mereka, dan dia benci betapa banyak kenapa dulu gue muncul di kepalanya. Pagi hari Tegar duduk di halte, dekat kampus. Udara dingin menusuk, tapi hatinya lebih kaku dari es batu. Ia membuka notepad di HP, dan mulai nulis sesuatu. Untuk Katia dan Alina. Ia menulis tanpa rencana, hanya isi hati. Tentang bagaimana ia rindu perdebatan kecil, canda yang gak penting. Bahkan tatapan diam yang dulu bikin dia bingung, tapi sekarang bikin dia nyesek. Di restoran Tegar datang, bukan untuk kerja, tapi untuk bicara. Alina sedang bersihkan meja, kaget lihat dia, tapi gak ngomong. Aku tahu aku telat ngomong, kata Tegar pelan, tapi aku juga tahu kalau aku diam terus, aku akan kehilangan 2 orang paling penting di hidupku. Alina menatapnya. Terlambat itu bukan cuma soal waktu, tapi soal rasa. Tegar mengangguk. Kalau kamu udah gak bisa maafin, aku paham, tapi aku gak mau bohong. Aku sayang kamu, dan aku juga sayang Katia. Aku bodoh karena nyimpen semua sendiri. Alina menghela napas. Kalau kamu sayang dua-duanya, kenapa gak kamu perjuangkan dua-duanya dari awal? Karena aku kira gak mungkin. Karena aku takut kalian bakal ninggalin aku. Alina senyum tipis. Dan sekarang kamu tahu rasanya. Sorenya, di taman kampus. Tegar mendekati Katia yang duduk sendiri. Earphone terpasang. Matanya sayu. Kalau kamu datang cuma mau minta maaf, aku udah kebal, kata Katia tanpa menoleh. Aku gak datang buat itu. Aku datang buat jujur. Katia melepas earphone, menatap Tegar, seperti guru melihat murid remedial. Lanjut, Tegar duduk di sebelahnya. Aku cinta kamu, Katia. Dan aku tahu kamu punya semua alasan buat benci aku sekarang. Tapi kalau cinta, itu kayak coding. Kamu yang bikin sistem aku jalan. Dan aku salah, karena gak ngasih kamu prioritas yang layak. Katia terdiam lama. Kamu cinta Alina juga? Iya, dan kamu kira ini bisa diselesaikan kayak perbaiki bug? Enggak. Tapi aku siap kerja lembur. Malam itu Tegar kirim satu pesan grup. Ya, grup. Namanya 3 orang bodoh yang terlalu sayang. Aku gak bisa maksa kalian terima kondisi ini, tapi aku siap perjuangin. Kalau kalian masih mau bicara,
Aku tunggu. Kalau enggak, aku paham. Tapi aku udah siap. Nggak jadi pengecut lagi. Keesokan harinya, satu pesan masuk. Tunggu kami di depan kontrakan. Jam 5 sore. Jangan telat. Pesan dari Alina dan Katya. Jam 5 sore, Tegar duduk di depan kontrakannya. Nyender di pintu kayak penjual tahu bulat yang udah lelah. Tapi ini bukan soal tahu. Ini soal tahu diri. Lalu, mereka datang. Alina dengan jaket putih dan wajah serius. Katya dengan hoodie favoritnya dan mata yang jujur aja kelihatan masih kesel. Mereka berdiri di depannya. Tanpa senyum, tanpa salam. Tapi cukup dekat buat Tegar tahu. Ini bukan mimpi. Kami datang bukan buat drama, kata Katya duluan. Kami datang karena kami sadar satu hal. Kita sama-sama bodoh, sambung Alina. Bodoh karena jatuh cinta ke orang yang gak bisa pilih. Tegar membuka mulut, tapi Katya angkat tangan. Dengerin dulu. Mereka duduk bertiga di bangku depan rumah. Kita udah ngobrol, kata Alina, panjang. Tentang kamu, tentang kami. Dan ya, kita mutusin sesuatu yang orang mungkin gak ngerti. Tambah Katya. Tegar berkedip. Apa maksud kalian? Katya menarik napas. Kami gak mau saling rebutan, tapi kami juga gak mau ninggalin kamu. Alina melanjutkan. Jadi kami putuskan kalau kamu bisa benar-benar adil, jujur, dan terbuka. Kami bersedia membagi kamu. Tegar hampir keselak napas sendiri. Serius? Serius. Tapi ini bukan poligami. Ini bukan sinetron. Ini 3 orang dewasa yang sepakat untuk membangun hubungan dengan cara yang gak konvensional. Katya menyengir. Syaratnya 1. Kamu harus ngasih kami porsi yang sama. Waktu, perhatian, kejujuran. Gak ada yang jadi cadangan, gak ada yang jadi pelarian. Alina menambahkan, dan kalau kamu gagal, kami berdua cabut bareng, dan kamu balik jadi Tegar si jomblo romantis. Tegar menatap mereka. Aku gak nyangka kalian bisa rela kayak gini. Kami bukan rela, kata Katya. Kami memilih karena kadang cinta itu bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang bisa bareng. Meski jalurnya aneh, Tegar menunduk. Aku janji, aku akan buktiin kalau ini bukan cuma mimpi aneh. Alina menyentuh tangannya. Bukan mimpi, Teg. Ini cinta, versi 3.0. Malam itu mereka bertiga duduk di ruang tamu, nonton film, sambil makan mie instan buatan Katya yang rasanya agak kebanyakan cinta dan sedikit garam. Dan untuk pertama kalinya, nggak ada rasa canggung. Mereka tertawa, mereka curhat, mereka ngetawain diri masing-masing. Dan Tegar, si mahasiswa kebingungan dari Indonesia, akhirnya merasa, ini bukan tentang siapa yang dia pilih. Ini tentang siapa yang mau bertahan sama-sama. Sudah 2 bulan sejak Alina dan Katya memutuskan tinggal bersama Tegar. Mereka menyewa apartemen kecil di pinggir kota, cukup untuk hidup sederhana dan menyembunyikan fakta bahwa hubungan mereka bisa bikin satu RT ngerumpi selama seminggu. Tegar bangun lebih pagi dari biasanya. Karena kalau dia bangun terakhir, dia harus berebut kamar mandi dengan 2 wanita yang punya rutinitas skincare dan sesi meditasi pakai lagu klasik. Pagi itu, Katya menyeduh kopi. Alina lagi potong buah. Tegar duduk di meja sambil garuk kepala. Masih setengah ngantuk. Kalian ini lebih sibuk pagi-pagi daripada aku pas ujian tengah semester. Katya menyodorkan cangkir. Minum. Biar kamu punya energi buat sayang kedua orang sekaligus. Alina menyeringai. Dan buat bersihin kamar. Kamu pikir kami bagi cinta? Tapi gak bagi tugas. Hari-hari berjalan seperti orkestra aneh yang lama-lama terdengar harmonis. Tegar gantian pergi dengan Katya dan Alina. Bukan karena jadwal, tapi karena rasa. Kalau hari itu, Alina lagi pengen cerita soal mimpinya semalam, ya dia yang diajak nongkrong. Kalau Katya lagi butuh peluk sebelum presentasi kuliah, ya Tegar standby jadi pelukan portable. Ada cemburu, jelas, ada ribut. Katya pernah ngambek karena Tegar lebih dulu bales chat Alina. Alina pernah bete karena Tegar dan Katya masak bareng dan gak ngajak dia. Tapi semuanya dibahas di meja makan, dengan logika dan teh hangat. Kadang pakai grafik di tisu, kadang sambil nangis, tapi selalu sampai selesai. Suatu malam, mereka bertiga duduk di balkon. Langit
penuh bintang. Katya menyender di bahu kanan, Alina di bahu kiri, Tegar di tengah. Kayak sandwich absurd, tapi bahagia. Aku gak nyangka kita bisa kayak gini, kata Tegar pelan. Gak ada yang nyangka, jawab Alina. Tapi cinta itu kan bukan soal cocok di atas kertas. Katya menyengir. Cinta itu kayak wifi, gak kelihatan. Kadang lemah, tapi kalau koneksi stabil, semua bisa jalan. Tegar menatap mereka. Kalian yakin ini jalan yang mau kalian tempuh? Selama kamu gak lupa kita bukan objek koleksi, kata Katya. Dan selama kamu ingat, kita bukan dua bayangan dari satu sosok yang sama. Kita dua orang, dua hati, dan kita mau kamu hargai itu, lanjut Alina. Tegar mengangguk. Aku bukan cari dua orang yang mirip. Aku jatuh cinta ke kalian karena kalian beda. Dan malam itu mereka bertiga hanya duduk, diam, tenang. Karena akhirnya mereka berjalan di jalan yang sama, dengan cara mereka sendiri. Dan itu cukup. 3 tahun kemudian, di sebuah rumah kecil di Bandung, Tegar sedang berdiri di dapur, pakai celemek warna pink yang tulisannya cinta itu dibumbui, bukan dibohongi. Dia lagi masak sup. Di ruang tengah, Alina sedang menata bunga sambil putar playlist dangdut koplo remix. Dan Katya sedang video call dengan ibunya di Rusia. Ini bukan keluarga biasa, tapi mereka juga gak pernah cari pengakuan dari dunia luar. Karena mereka cukup punya satu sama lain. Dan itu udah lebih dari cukup. Hari itu spesial. Mereka merayakan anniversary, bukan pernikahan, bukan hari jadian, tapi hari dimana mereka semua sepakat untuk gak lagi main aman dan mulai main nyata. Hari dimana mereka memilih cinta dengan cara yang mereka bisa jalani, bukan yang orang lain anggap wajar. Speech dong, kata Katya sambil mengangkat gelas jus semangka. Tegar berdiri di tengah ruang tamu, sok-sokan kayak Mick. Jadi gini, 3 tahun lalu, aku bukan siapa-siapa. Mahasiswa bingung yang gak bisa bedain sinyal suka dan sinyal wifi. Alina dan Katya ketawa. Tapi kalian gak cuma buka hati buat aku. Kalian ngajarin aku arti kompromi, sabar, dan keberanian. Kita bukan pasangan normal, tapi cinta kita gak pernah kurang. Katya nyengir. Tegar, kamu makin pintar gombal ya. Tapi bener, Alina menatap mereka berdua. Aku dulu pikir cinta itu harus soal milik, tapi ternyata cinta yang paling tulus justru ketika kita rela berbagi dan tetap saling mencintai. Malamnya, mereka duduk di atap rumah. Langit Bandung malam itu bersih, penuh bintang, seperti Moskow dulu. Tapi rasanya lebih hangat, lebih akrab. Menurut kamu, dunia bakal ngerti kita? Tanya Katya, pelan. Enggak, jawab Tegar. Tapi kita nggak hidup buat dipahami dunia. Kita hidup buat saling ngerti. Alina menimpali. Dan kita udah cukup ngerti satu sama lain. Mereka bertiga saling genggam tangan. Dan dalam hening malam itu, mereka tahu ini bukan akhir cerita. Ini awal dari kehidupan yang mereka pilih sendiri. Cinta yang dibagi, tapi tidak dibelah. Cinta yang tidak sempurna, tapi sepakat untuk terus diperjuangkan.